Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FR SKB Penyuluh Pertanian tentang evaluasi penyuluhan. Kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya berikut ini. Berikut ini merupakan evaluasi pembinaan kelembagaan petani kecuali A. Evaluasi awal atau pre-evaluation, B. Evaluasi dampak, ex post evaluation, dan C. Evaluasi pertengahan atau middle evaluation. Jadi yang bukan merupakan evaluasi pembinaan kelembagaan petani itu adalah yang C. Evaluasi pertengahan atau middle evaluation. Nah, evaluasi itu dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan kelembagaan petani. Evaluasi pembinaan kelembagaan petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik itu evaluasi awal atau pre-evaluation, evaluasi proses, ongoing evaluation, evaluasi akhir, post or terminal evaluation, maupun evaluasi dampak atau ex post evaluation. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan kelembagaan petani merupakan A. Monitoring, B. Evaluasi, C. Pelaporan. Jadi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan kelembagaan petani itu adalah evaluasi. Ya, kalau monitoring itu dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Nah, kalau untuk pelaporan itu dari hasil monitoring dan evaluasi dibuatlah laporan atau dilaporkan secara periodik dan berjenjang, mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan pusat untuk mengetahui perkembangan kelembagaan petani dari waktu ke waktu. Kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan setelah beberapa bulan atau tahun kegiatan penyuluhan dilaksanakan itu adalah A. Evaluasi dampak, B. Evaluasi proses, C. Evaluasi hasil. Jawabannya adalah A. Evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan setelah beberapa bulan atau tahun kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Kemudian evaluasi pelaksanaan atau evaluasi proses atau ongoing evaluation ini dilaksanakan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Nah, sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tentang seberapa jauh pencapaian tujuan, baik dalam bentuk kuantitatif maupun dalam bentuk kualitatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengukur keefektifan dari metode dan alat bantu yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, untuk mendapatkan data laporan tentang hal-hal yang terjadi di lapangan, hal-hal tersebut merupakan A. Evaluasi, B. Manfaat evaluasi penyuluhan, C. Tujuan evaluasi penyuluhan. Jawabannya adalah C. Tujuan evaluasi penyuluhan. Ya, ini ada 6 tujuan dari evaluasi penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama untuk menentukan sejauh mana kegiatan penyuluhan pertanian dapat dicapai yang ditandai dengan perubahan perilaku petani yang menjadi sasaran didik dari kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian tujuan yang kedua yaitu didapat keterangan-keterangan dari lapangan yang dapat digunakan untuk penyesuaian program penyuluhan pertanian yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur keefektifan dari metode dan alat bantu yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Kemudian tujuan evaluasi yang keempat yaitu untuk mendapatkan data laporan tentang hal-hal yang terjadi di lapangan. Kemudian
Tujuan evaluasi yang kelima yaitu untuk memperoleh landasan bagi program penyuluhan pertanian, dan tujuan evaluasi yang keenam yaitu memberikan kepuasan bagi psikologis orang-orang yang terlibat di dalam program penyuluhan pertanian. Soal yang berikutnya, untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan dari program yang dapat dicapai, kemudian untuk mengukur keefektifan dan efisiensi metode atau sistem kerja penyuluhan pertanian yang dijalankan, hal tersebut merupakan A. Evaluasi penyuluhan, B. Manfaat evaluasi penyuluhan, C. Tujuan evaluasi penyuluhan. Jawabannya adalah B, yaitu manfaat evaluasi penyuluhan. Adapun manfaat evaluasi penyuluhan pertanian bermanfaat bagi kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung dan sudah berlangsung. Di antaranya, yang pertama untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan dari program yang dapat dicapai. Yang kedua untuk mencari bukti apakah perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui segala kegiatan yang dihadapi atau dijumpai berkaitan dengan pencapaian tujuan. Kemudian manfaat evaluasi yang keempat yaitu untuk mengukur keefektifan dan efisiensi metode atau sistem kerja penyuluhan pertanian yang dijalankan. Berikut ini merupakan jenis-jenis evaluasi kecuali A. Evaluasi penyuluhan pertanian, evaluasi program penyuluhan, B. Evaluasi hasil penyuluhan pertanian, evaluasi metode, evaluasi sarana prasarana, C. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan evaluasi dampak penyuluhan, dan D. Evaluasi jabatan penyuluh pertanian. Yang bukan merupakan jenis evaluasi adalah D. Evaluasi jabatan penyuluh pertanian. Nah, ini ada 6 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi penyuluhan pertanian, B. Yang kedua evaluasi program penyuluhan, yang ketiga evaluasi hasil penyuluhan pertanian, yang keempat evaluasi metode, yang kelima evaluasi sarana prasarana, dan yang keenam evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan. Soal yang berikutnya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang berupa perubahan perilaku setelah pelaksanaan program itu adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, dan C. Evaluasi intern. Jawabannya adalah evaluasi sumatif. Ya, evaluasi sumatif itu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang berupa perubahan perilaku setelah pelaksanaan program. Nah, sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi terhadap atau kegiatan sebelum program dilaksanakan. Kemudian kalau evaluasi intern itu adalah evaluasi yang mana pengambilan inisiatif dan pelaksanaan evaluasi itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan program yang dijalankan atau program yang akan dijalankan. Soal berikutnya, evaluasi proses ini dilaksanakan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Fokus utama evaluasi ini berkaitan dengan hal yang sebagai berikut, kecuali A. Tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, B. Sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memberi sumbangan pada tujuan pembangunan, C. Tingkat kemampuan penyuluh dalam menguasai materi penyuluhan. Berarti yang bukan merupakan fokus utama evaluasi proses ini adalah C, yaitu tingkat kemampuan penyuluh dalam menguasai materi penyuluhan. Nah, fokus utama proses menyangkut proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, yang kedua kemungkinan keberhasilan kegiatan sebagaimana yang direncanakan, yang ketiga sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memberi sumbangan kepada tujuan pembangunan, yang keempat tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Kemudian yang kelima yaitu tindakan-tindakan lain yang diperlukan sebagai pelengkap kegiatan yang telah direncanakan.
Soal yang berikutnya, karakteristik proses evaluasi adalah sebagai berikut kecuali A. Evaluasi merupakan proses terstruktur. B. Evaluasi menganalisis hal-hal yang sederhana menjadi rumit. C. Evaluasi didasarkan pada indikator yang diamati. Jadi yang bukan merupakan karakteristik proses evaluasi adalah B. Evaluasi menganalisis hal-hal yang sederhana menjadi rumit. Itu bukan merupakan karakteristik proses evaluasi. Nah, ini ada 5 karakteristik proses evaluasi. Yang pertama, evaluasi merupakan proses terstruktur. Yang kedua, evaluasi didasarkan pada indikator yang dapat diamati. Yang ketiga, evaluasi menganalisis hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Yang keempat, evaluasi menghasilkan informasi yang tidak memihak dan disetujui semua orang dan keputusan yang ada masuk akal. Kemudian yang kelima, evaluasi mengeliminir pengaruh pribadi evaluator. Nah, itu adalah 5 karakteristik proses evaluasi. Soal berikutnya, untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai, itu ada indikator-indikator evaluasi penyuluhan meliputi kecuali. Berarti yang bukan merupakan indikator evaluasi penyuluhan adalah A. Perubahan kognitif. B. Perubahan kemampuan afektif. C. Perubahan psikomotor. D. Perubahan bentuk. Jadi yang bukan merupakan indikator evaluasi penyuluhan yaitu perubahan bentuk. Ini untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai, indikatornya meliputi A. Indikator perubahan kognitif, yaitu penguasaan pengetahuan atau knowledge, penguasaan pengertian atau comprehension, kemampuan menerapkan application, kemampuan analisis, kemudian kemampuan sintesis. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yaitu indikator perubahan kemampuan afektif. Nah, yaitu menyadari atau mau memilih, tanggap atau mau, yakin atau mau mengikuti, menghayati atau selalu menerapkan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu indikator perubahan psikomotor, yaitu kecepatan, kekuatan, ketahanan, kecermatan, ketepatan, ketelitian, kerapihan, keseimbangan, dan keharmonisan. Nah, itu ada 3 indikator untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai, yaitu indikator dalam evaluasi penyuluhan. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat alat ukur atau instrumen evaluasi adalah A. Subjektivitas. B. Kesahihan atau validity. C. Keterandalan atau reliability. Jadi yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat alat ukur atau instrumen evaluasi adalah subjektivitas. Ini persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat alat ukur atau instrumen evaluasi. Itu yang pertama kesahihan atau validity, yaitu bila alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek yang hendak diukur. Alat ukur perubahan perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Alat ukur harus sahih untuk mengukur subjek materi atau informasi yang disuluhkan. Kemudian yang kedua yaitu keterandalan atau reliability. Keterandalannya apa? Yaitu kemampuan alat ukur yang dapat digunakan orang lain dan memperoleh hasil yang sama dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, jadi siapapun yang menilai, mengukur, itu hasilnya nanti akan sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian objektivitas, yaitu alat ukur harus objektif, konkret, jelas, hanya memiliki satu interpretasi untuk menganalisis, ya, tidak boleh subjektivitas. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu praktis atau practicability, yaitu maksudnya mudah digunakan, efektif untuk bahan pengukuran, dan bersifat efektif untuk
menganalisis. Kemudian persyaratan instrumen selanjutnya itu harus sederhana atau simpel. Ya, kalau sederhana itu tidak terlalu rumit atau tidak terlalu kompleks sehingga mudah dimengerti. Kemudian yang keenam yaitu ekonomis. Nah, ekonomis ini maksudnya alat ukur yang digunakan perlu dipertimbangkan aspek kemudahan dan kehematannya atau hemat. Baik dari segi waktunya bisa lebih singkat, biayanya bisa lebih murah, serta menggunakan tenaga yang sedikit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proporsional. Nah, apalagi yang dimaksud dengan proporsional ini? Proporsional itu alat ukur berupa tes atau kuesioner. Itu hendaknya proporsional isinya menurut tingkat kemudahan dan kesulitan soalnya. Demikianlah pembahasan kita tentang FR, evaluasi penyuluhan, dan terima kasih telah menonton dan ikut membahas dari soal-soal yang tadi, yaitu tentang evaluasi penyuluhan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang belum melaksanakan tes SKB penyuluhan pertanian. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share videonya ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya juga sangat membutuhkan pembahasan FR ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.